Sudah siap? Yo. Ini pertama kali dalam muka dan berapa kali nih? Satu. Ya. Jadi yang pikir dari ini siapa dia? Belum. Ya, anu minta tolong dihapus kan? Revano. Regi Pak. CM. Ya, sing nang depan sama sini. Ya, bagiannya ya. Yang belum mengirimkan tugas Quran surah Al-Kafirun beserta artinya masih mereka tunggu dulu ya. Atau nanti hari ini langsung maju satu-satu ya. Sebelum pulang. Al-Kafirun beserta artinya. Baik, coba kalian buka buku paketnya. Ini sebenarnya bab 2 ya. Karena di buku paket kalian itu adalah untuk 1 tahun, sehingga kalian dibukanya bab 3 tentang iman kepada hari akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa peh jam 10 terus rada awan terus rada lemas. Ya, jadi gampang aja. Diulangi ya, dijawab yang banter. Yang banter ya apa? Yang keras, ya tolong terdengar sampai alun-alun enggak apa-apa. Biar teman-teman di rumah juga mengetahui yang menonton hari ini dan mereka juga ikut menjawab dengan keras. Ya, tahu nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang keras. Tak boleh disekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari Alhamdulillah. Lu senyum ceria. Dibiasakan kan baca mosok lali ya kene ya kono. Baiklah, mari kita awali perjumpaan pada kesempatan pagi siang hari ini dengan membaca surat Al-Fatihah dan doa baca. 1 2 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya menang bareng ini. Kami ridho Allah, Islam, dan Nabi Muhammad. Ya Allah, dan berikanlah aku pemahaman yang baik. Jadi mulai dari 0 kelas 1 sampai nanti kalian di SMP, SMA, apalagi nek enak sing dadi ustaz atau ustazah gitu ya, ngajar di TPA atau madrasah.
yo kudu apa? Yo kudu diamalke. Itu nggih. Apa yang diajarkan Pak Eko ya itu yang diberikan kan seperti itu. Pak Eko memberi contoh doa sebelum belajar artinya ya kalian sampaikan seperti itu kan gitu. Nggih. Baik. Ngomong-ngomong tentang iman kepada hari kiamat. Ini adalah bahan pembicaraan kita yang sangat menarik. Gitu ya. Nah, sehingga ada seorang anak yang dia itu baru TK atau PAUD ya, itu sudah menanyakan kepada bapaknya, kalau setelah meninggal itu kita bagaimana? Kubur. Itu lah. Yo kan ngerti, wong baru dikubur, lah baru pun dikubur itu terus piye kan? Iya, kowe nek ditanya adikmu, kalian kalau ditanya adikmu yang masih kecil, banget, ya. Atau usia TK atau PAUD, ya nek mau nggak punya adik, ya tonggomu lah. Tonggomu ada sing TK atau PAUD, ambil tonggo ya kowe. Boleh kan yang ngalas. Nah, kowe ditanya seperti itu, jawaban kalian bagaimana? Diam. Misalnya tekok ya, nenggone Mbak Alifah, misalnya ya. Mbak, nek wong baru meninggal kayak nek kuburan nyapa Mbak? Nek kuburan terus yang apa? Jawab piye? Ya ditakoki sapa sing nakoki? Lah kan harus bisa menjelaskan. Kan gitu ya. Nabi Israel. Masya Allah. Ini menjadi topik yang sangat menarik kan? Menarik sekali. Sehingga manusia itu harus benar-benar ingat akan datangnya hari akhir itu tadi. Kapan? Esok. Menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hari kiamat tidak jauh dari tahun 1500 Hijriah. Padahal sekarang sudah tahun berapa? 1443 Hijriah. Orang terima sedirit kas mati ya, sedirit kas kukur dunia. Gitu ya. Dunia seisinya akan hilang. Musnah. Ya rakyat piye wong pihake Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kita hidup lagi. Benar. Ya, makanya ini akan kita bahas menarik. Ini jenis dino ora rampung iki bahas hari kiamat. Gitu ya. Pun kita pelan-pelan mulai dari iman kita dulu ya. Pak Eko pengen tahu yang ini yang ono sejak dulu sampai sekarang pengertian iman itu apa ya? Apa Pak? Pengertian iman menurut bahasa iman artinya ini dari kelas 0 kelas 3 ya sampai sekarang. Apanya? Iman artinya kalian itu beriman kok enggak? Kamu beriman pada apa? Pada Allah. Nah, beriman pada Allah berarti kamu ini apa? Nah, Apa? apa? Percaya. Aku iman karo Gusti Allah. Maksud iman kuwi apa? Percaya adanya Tuhan. Allah. Gitu ya. Percaya ya, yakin. Gitu loh ya. Lah, kok kowe iso yakin? Gitu ya.
Nah, padahal kan agama berbagai macam. Nah, ini yang sangat menarik ketika kalian sudah tertanam keyakinan kalian dengan adanya Allah Subhanahu wa taala. Ada agama oke kan? Ada Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, Konghuan. Ya toh. Tapi kalian sudah ini membuktikan kepercayaan kalian ini. Nah, ini menurut bahasa. Sekarang kalau menurut istilah, gimana? Gitu. Menurut istilah. Nah, nanti dicatat. Enggak teknik kalau nulis enggak? Kalau nulis ini, apa kok? Ya. Oh, kowe iki tak kei sesuk tak tekno lali meneh. Nek gak dicatat. Itu ya. Oh, enggak teknik Pak Eko kalau nyatet, ya. Pak Eko kan nyatet seperti itu. Ini dasar sekali. Iman artinya percaya. Aku percaya Allah itu ada. Saya percaya malaikat. Saya percaya dengan adanya kitab-kitab Allah. Saya percaya adanya Rasulullah. Saya percaya adanya hari kiamat. Saya percaya adanya takdir Allah. Nah, dari sekian kepercayaan itu dikumpulkan menjadi satu yang disebut dengan rukun iman. Bagaimana maksudku? Ya. Jadi rukun iman itu ada 6. 1. Percaya kepada Allah. 2. Percaya kepada malaikat. 3. Percaya kepada kitab-kitab Allah. 4. Percaya kepada Rasul Allah. 5. Percaya kepada hari kiamat atau hari akhir. 6. Percaya kepada qada dan qadar. Qada dan qadar digabung menjadi takdir. Satu, percaya kepada Allah. Jelas Allah itu satu, Tuhan saya satu, satu Tuhan saya. Kalau tidak satu, bukan Tuhan saya. Aja mau nyanyimu topi saya Buddha, Buddha topi saya. Oh, sekolah saya Buddha, Buddha. Oke. Nah, lanjut. Allah sudah. Awak jadi kalau saya yakin adanya Allah, padahal kita nggak tahu wujudnya, kita tidak tahu bentuknya seperti apa, wangi apa ora, gitu kan? Karena sejarahnya benar, gitu. Kisah apa wujudnya biye, wangi apa enggak kan jelas. Nah, karena adanya ciptaan Allah, alam semesta beserta isinya itu membuat kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala seperti Nabi Ibrahim saat mencari Tuhan. Apakah matahari Tuhanku? Ya. Matahari. Ternyata matahari tenggelam. Oh, tidak mungkin Tuhan itu tenggelam. Apakah bulan itu Tuhanku? Oh, bulan Tuhanku. Karena bulan itu tidak memancarkan cahaya, artinya gelap. Tidak mungkin Allah itu gelap. Artinya Nabi Ibrahim dapat menyimpulkan ada zat kekuatan di balik semua kekuatan yang ada di dunia ini, yaitu Allah Subhanahu. 2. Iman kepada malaikat. Malaikat jelas ada 10 malaikat yang harus kita percayai, yang harus kita kenal, ya. Dari mulai malaikat Jibril, tugasnya adalah menyampaikan wahyu. Israfil, bertugas meniup sangkakala, ya. Saat semuanya ini nanti berakhir, maka yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat Israfil. Tiupan pertama, semua yang ada di muka bumi ini hancur dan musnah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mulai kadang ada sengaja barang, Pak. Tugasnya malaikat Israfil kan meniup sangkakala. Yo, lah ini kan belum kiamat. Lah terus malaikat Israfil tugasnya apa? Tugasnya apa? Resik-resik trompete. Pas gak diresiki, pas niup itu separuh mati separuh. Gitu ya. Nah, ini nanti ya. Tiupan kedua. Jadi tiupannya pertama dan kedua kan. Tiupan pertama semua nanti akan hangus, meledak dan musnah, hancur. Tiupan kedua dibangkitkan kembali.
Israfil peniup sangkala, Israel pencabut nyawa. Nah, sebenarnya bukan karena manusia itu meninggal karena sebuah makhluk, itu sudah karena nasnya, ya, sudah takdirnya. Waktunya meninggal, jangannya corona mendadak. Nah, nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Setiap orang namanya sudah ada di dalam badannya malaikat Israel. Ketika mencabut nyawa tidak ambil satu sari. Benar kan? Terus kemudian apa lagi yang terjadi? Malaikat Israel pencabut nyawa. Ada lagi malaikat Mungkar dan Nakir. Itu adalah penanya di alam kubur. Kita koi painen, pulau. Apa pengiran wen? Di Ponegoro. Iya. Hancur, gepeng. Ya. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti itu nanti nggak usah kalian hafal kita. Makro buka siapa Tuhanmu, mana nabiuka, siapa nabimu, mana kita buka, apa kitamu, itu nanti pertanyaan di alam kubur. Malaikat bukan dan Nakir. Pakai bahasa apa, Pak? Ya, pakai bahasa Arab. Caranya gimana? Lho carane piye? Kalian ngaji no, makane. Ngaji dari mulai alif ba sampai Quran. Bapak kabar. Ya. Bapak asrofi, memang kama, tak asrofi, babi mati. Ini kan latihan membaca. Ya. Caranya kuwi. Nah, ketika kalian nanti dalam kubur kuwi kan, yang akan datang itu tadi, bacaan Al-Qur'an itu tadi. Tekok terus ngelampeke kowe. Ya ta. Amin. Lho kowe sapa? Aku adalah bacaan Al-Qur'an mumin. Lho kowe rene kenapa? Ada malaikat yang akan menanyai kamu di alam kubur. Kamu tenang saja, nanti saya akan menjawabnya. Lho, ngono Cak. Kalau nggak dijawab, Pak. Kok gak dijawab kamu? Nah, kalau mana kubur kita? Ada siksaan di alam kubur. Sebelum nanti kalian masuk ke surga, harus melewati beberapa alam dulu. Ya ini tadi. Ya. Nah, yang akan kita bahas nanti. Malaikat pengadar rakib, terus kemudian ada malaikat atib dan rakib, pencatat amal baik dan buruk. Ya, wes aku tak delik duit Pak Cuy loh, dan Pak kurang ngerti ya. Ini, iya Pak nggak ngerti. Malaikat di tangan kanan dan kirimu selalu mencatat. Allah Maha tahu. Mana ada? Itu fungsinya malaikat seperti itu. Membersih ini ya kita. Malaikat itu kok. Ya, itu. Terus kemudian apa lagi? Ada malaikat Ridwan dan Malik, penjaga pintu surga dan neraka. Sebenarnya banyak kan malaikat itu, ya. Namun yang kita wajib percaya adalah 10. Terus kemudian apa lagi? Iman pada malaikat. Rukun iman kedua, rukun iman ketiga. Iman pada kitab yang diturunkan ada 4, wajib kalian ketahui, ya. Yang pertama Zabur pada Nabi Daud alaihissalam, Injil, Taurat kepada Nabi Musa alaihissalam, Injil kepada Nabi Isa alaihissalam. Terus kemudian terakhir Al-Quran kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita. Terus kemudian yang keempat, iman kepada Rasul. Rasul itu ada 25. Nek Nabi banyak. Nah, Nabi dan Rasul jadi ada 25 itu. Ya. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Nek Nabi belum tentu Rasul. Ya. Rasul memiliki 3 sifat. Rasul memiliki 4 sifat, sedangkan Nabi memiliki 3 sifat. Apa sifatnya? Yang pertama adalah siddiq, amanah, fatonah, tabligh. Lah Nabi ini sing gak duwe tabligh. Ya, menyampaikan. Nabi itu mendapat wahyu dari Allah tapi tidak wajib disampaikan kepada umatnya. Kalau Rasul punya sifat tabligh karena menyampaikan, harus menyampaikan kepada umatnya. Termasuk Nabi barang juga di umat kan. Makanya perbedaan Nabi dan Rasul adalah begitu. Kalau Rasul sudah pasti Nabi. Nek Nabi belum tentu Rasul. Rasul memiliki 4 sifat. Nabi memiliki 3 sifat.
Rasul memiliki umat, nabi tidak memiliki umat. Rasul diberi wahyu, wajib menyampaikan. Kalau nabi mendapatkan wahyu, tidak wajib untuk bisa. Tapi perbedaannya, itu menurutku yang betul cara ujian. Oke, wes berapa tadi itu iman? Iman pada Allah, iman pada malaikat, iman pada kitab, iman kepada Rasul. Yang kelima, iman kepada hari kiamat, hari akhir. Tema kita pada kesempatan siang hari ini, iman pada hari akhir. Kalau ditanya, iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang ke-5. Paham? Baiklah. Itu ya rukun iman yang kelima adalah iman pada hari kiamat. Kita akan bahas nanti. Terakhir, iman pada qadar dan qadar. Itu nanti di semester 2. Qadar dan qadar atau disebut dengan takdir. Ya. Kalian pintar karena mau belajar. Berarti itu adalah takdir Allah yang dapat dirubah. Kalian dilahirkan laki-laki atau perempuan, takdir Allah. Dilahirkan dengan kulit putih atau ireng? Iya. Nek kulitmu ireng ya rasa bingung, rasa blok kene dhewe. Ya. Kulite ireng rasa bingung irengke. Wong luar Jawa wae pengen nggon Bali ben ireng awake kok. Kowe ndak bingung arep muntehke, dicek. Ya. Oh rasa bingung ta. Sing kulite putih rasa bingung irengke, sing kulite ireng rasa bingung mutihke. Artinya apa? Kita harus bersyukur atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur nah. Itu ya. Nah, kembali ke topik bahasan kita. Sini. Nah, pengantarnya itu rukun iman, ya. Nah, terus kemudian secara istilah iman artinya meyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, dan dilakukan dengan perbuatan. Nah, ini ya. Iman menurut istilah. Ya. Kalau menurut bahasa, itu bahasa kerennya menurut etimologi ya. Kalian nanti kalau sudah sampai SMP atau SMA, itu biasanya secara bahasa itu disebut dengan etimologi. Istilah ini terminologi. Itu gitu. Nah itu. Bon. Itu adalah namanya iman. Nah, dan iman pada hari akhir, pengertiannya apa? Nah, kalian bisa disimak di buku kalian. Oke, dilihat bukunya halaman 34 bukakan. Nah, di situ ada keterangan. Percaya kepada hari kiamat merupakan bagian dari rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima. Beriman kepada hari kiamat berarti ini dah jawabannya. Kalau ada pertanyaan, apa yang dimaksud iman kepada hari kiamat atau hari akhir? Jawabannya, meyakini dengan sepenuh hati bahwa suatu saat akan datang suatu hari di mana seluruh kehidupan akan dilanjutkan. Atau dengan kata lain, meyakini dengan sepenuh hati bahwa hari kiamat itu akan datang. Titik menentok nol. Itu gitu. Itu adalah iman pada hari akhir. Ya. Intinya di situ. Terus kemudian ya, mereka akan cerita sedikit ya tentang perjalanan manusia, kehidupan manusia.
Manusia hidup itu ada di dalam kandungan ning jero wetenge ibumu. Iki urip itu hidup. Dan ning kono kowe ngomong belajar kan? Di dalam perutnya ibu itu kalian belajar. Yo belajar ngrungokne bacaan ayat suci Al-Qur'an iki ngono kuwi to. Ibuku ki lagi nyapa tapi terus kowe nek lagi pengen latihan nyopir ya sosok ngeng-ngeng. Jero putih ibuku nyetir latihan nyetir. Terus ana latihan bal-balan yo nendang-nendang perut ibumu. Belajarnya. Ya. Setelah di alam kandungan di mana? Di dunia. Lah ning donya iki ta, setiap bayi keluar mesti nangis tengah. Ora enek. Bayi metu terusan dada mamae, halo mama. Kowe nek bayi metu langsung halo mama. Ibumu langsung girat mlayu sama rumah Ya. Kelas deloro. Nah, kenapa kok menangis? Karena di dalam kandungan kita dijanji oleh Allah nah. Kalian benar-benar harus bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Nah, ketika di dunia kita belum tentu bisa menjalankan itu semua, akhirnya kita nangis. Mana loh Cak? Loh, kita nangis. Iya, kayak Nabi Isa nangis. Ya, malah bisa ngomong. Ya. Bisa cerita kalau ngomong ya. Mukjizat Nabi Isa. Nah itu. Nangis. Terus setiap bayi yang lahir mesti tangannya gegem. Orang yang gegar itu kalau dada mamanya mesti gegem. Ini disiksa Pak, gegem. Lah apa gegem? Karena manusia hidup itu ingin menguasai dunia. Tapi kurangnya. Gitu. Ingin menguasai dunia. Wis dikai klambi iki cek kurang apik ganti klambi iki nek. Gitu. Wis dikai sepatu iki kurang apik ganti sepatu iki nek. Trennya modelnya apa? Ganti meneh sing anyar. Lah kene kurang apik ganti meneh sing anyar. Cara pengen menguasai dunia, kurang terus. Makanya gegem. Nah, setelah ini di dunia, hidup di dunia, akhirnya kan setelah Allah sudah menentukan kapan waktunya dia berakhir, nah akhirnya meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya aku itu adalah miliknya Allah dan tempat kembaliku kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah, dan dia nek cerita apa to, Cak? Kok sampai wong kok mati terus dikubur? Orang mati buta gak ning kubur ngono. Kok ora dibuang? Kemana itu Pak? Agamanya gitu. Dulu zamannya anak Nabi Adam itu perang, tempur, padu, Perang dunia yang ke-1. ya. Guru-guru rebutan cah wedok. Nah, ngeri di sanggar ini kan. Ya dah. Guru-guru rebutan cah wedok akhirnya meninggal salah satu. Ya dah. Setelah meninggal bingung. Jadi zamannya Nabi Adam itu sudah ada pembunuhan ya. Pembunuhan pertama kali dilakukan oleh anaknya Nabi Adam. Nah, bingung mau diapakan ini mayat. Akhirnya Allah lewat ayat-ayat ditunjukkan enek manuk gagak sing tempur. Nah, ini gak mungkin diceritain ibumu. Enek manuk dia mati salah satu. Terus manuk gagak iki ceker-ceker ngono. Ceker-ceker rumah, bar ngono kancane sing meninggal mati kenau dikubur ning ngono. Nah, akhirnya anaknya Nabi Adam kok punya pikiran ngono. Saudaranya yang meninggal tadi, terus kemudian kubur di situ. Itu semua ada jawabannya, Pak. Ya. Kenapa orang meninggal itu kok harus ada bunga, diberi bunga dan diberi air? Zaman Rasulullah kan. Rasulullah itu lewat sandingi kuburan, depan kuburan. Dua kuda ini degan-degan. Degan-degan karena ada siksaan.
Mulai payung-payung itu angkat saja itu. Biasa. Nah, terus ceritanya orang Muhammad ya. Ternyata ada orang disiksa tadi dalam ditancapin nih kuburan. Terus jeung Nabi berdoa, ya Allah, sebelum gagang ini kering, sebelum ranting ini kering, ampunilah dosa-dosanya. Filosofinya, kenapa kok dikai kembang karo banyu, kembang kuwi adalah wangi, dan air ini sebagai media supaya kembang tidak cepat garing. Merujuk pada kisahnya Nabi Muhammad, sebelum bunga ini kering, ampunilah dosa-dosa manusia kuwi. Nek jeneng Nabi dhisik kanggo ranting, nek saiki diganti karo kembang setaman. Paham ya? Baik nah. Ngono. Yang misalnya Kok nyambut kayak nisan? Nek nisan itu hanya tenger. Supaya ketika orang yang mau mendoakan itu tidak lali, tidak salah tempat. oh, izin tau Pak. Yo, izin nek. Nah, kalau nisan tuh Nisan itu batu nisan nek zaman dhisik ya kok jembreng tok, kok nek ditancepke ngono. izin kita Pak. Nek saiki ditambahi izin. Kami kan harus sering. Yo. Kalau Sri. Paham ya? Nah, terus nek payung masak kulit Pak, itu hanya pelengkap saja. Yo, video. Itu hanya pelengkap adat Jawa saja. Oke. Nah, setelah itu bagaimana tak? Apa wong ning kuburan tak? Oh, ning kubur iki enak tak nyatane mbakku ninggal gak balik nek. Mana ya? Nah, kejadian di alam kubur setelah orang meninggal dunia itu kan wong tekani malaikat Israel sedang. Tekani malaikat Israel terus kemudian dicabut nyawanya. Nek wong iki amal baik dikerubuti karo apa itu? Ya seperti kain lah istilahnya kain, tapi itu bukan kain ya, semacam nur cahaya tapi kayak kain. Nur wangi putih bersih ngono. Diselimutke, terus mayat itu digawa munggah ning langit. Langit satu pertama, kedua, ketiga sampai akhirnya Allah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Terus nek Allah bilang karena mayat itu adalah mayat yang punya amal baik, disuruh langsung mengembalikan di alam kuburan lagi dan diberi nikmat kubur. Jadi kayaknya ceritanya arwah gentayangan. Tabrak-tabrak ora kan? Tidak ada namanya mayat gentayangan kuwi sing enek jin. Oh. Nggih. Pocong, kuntilanak, demit, ini pelet dan lain sebagainya. Itu adalah cerita dongeng legenda masyarakat setempat. Nah, ya bukan nakal, itu adalah sejarah. Ya. Mungkin karena ada orang yang pernah melihat sosok jin yang menyerupai menupui, yang menyerupai pocong, yang menyerupai kuntilanak, sehingga dibuatlah cerita seperti itu. Nah ayatnya jelas kan, bahwa melakul jin wal insa ila yabudur, tidak diciptakan jin dan manusia. Sing diciptakan itu jin karo manusia. Orangnya nyiptakan pocong, tidak ada. Dracula ini setan ini gon di Amerika. Nah setan ini Amerika Dracula, Mumi ini setan ini gon Mesir. Tidak ada. Yang ada adalah jin menyerupai tuyul, jin menyerupai pocong mungkin ya. Karena mereka juga pernah lihat nih yo hanya 3 kali ini gitu yo. Buah kepasin buah kok ngerti. Buah nyatanya dulu neng di Saiso. Gimana Pak? Di rumahnya mereka sana. Iya. Ada gendruwo itu ya. Jadi gendruwo itu wujudnya hitam pekat ngono gede. Ngono ya. Ya mungkin ngepasnya jin sing wujudnya ngono kuwi. Terus tiba-tiba ada tuyul yang lari. Ngono ya. Anak itu ya Pak. Loh, loh ya. Kaki mayu dulu. Dan itu mungkin pas waktu ada jin yang menyerupai seperti itu. Ngono ya. Oke. Terus kemudian setelah itu diberi nikmat kubur, ya nah, di situ nanti berbagai macam kenikmatan kuburan, jadi nyicipin baunya surga loh kan. Terus neng kuburan sih, urung-urung tekan surga gong,
sing ngenteni sing awake dhewe iki sing guru meninggal. Ngenteni awake dhewe sih. Sampai hari kiamat kok lama. Yo, nek menurutku lama, tapi menurut Tapi mereka, karena lagi sedih. menurut mereka ini cepet banget sih. Karena apa? Sehari di akhirat 1000 tahun di dunia. Mana kan? Jadi nek menurut kalian ini suwinya kan jangan cepet banget ya. Nah, ada lagi yang orang itu modelnya dia itu meninggal dengan amal buruknya. Malaikat Israfil itu membawa ya semacam kain atau apa itu di apa tukupnya gitu ya, di sarungke apa di ayo kepada yang rohnya dibawa ke langit. Neng langit itu loh Cak, langit itu mau nompo. Ibu berarti Pak. Langit yang pertama itu tidak mau membuka, sehingga Allah langsung murka kembalikan fulan ini ke kuburnya, diberi siksa kubur. Alhamdulillah. Siksa kubur apa Pak? Banyak sekali. Termasuk rantai dari api, termasuk hewan-hewan yang dari hewan yang ada di dunia ini, tapi mereka serba panas. Itu ya. Banyak sekali siksa kubur. Sehingga banyak orang yang kesakitan ketika ada siksa kubur, sehingga hewan-hewan itu mendengar cerita mereka. Gitu. Nah, di kubur itu adalah alam penantian Cak. Nah, ini bukumu, itu disebut dengan yaumul alam kubur, barzakh. Alam kubur. Alam kubur. Ya. Terus setelah itu kan, mulai wis kiamat teko, baru dibangkitkan kembali. Ya. Dibangkitkan kembali tiupan sangkakala yang kedua yang disebut dengan yaumul hari kebangkitan, yaumul ba'ats. Hari kebangkitan kabeh kok dibangkitke terus dikumpulkan di padang mahsyar disebut yaumul mahsyar. Ning kono wis saya ngeri nek Cak. Padang mahsyar. Iya. Ning wis saya ngeri nek. Panas. Orang itu dibangkitkan dengan wajah yang bermacam-macam sesuai dengan amal ibadahnya masing-masing. Coba jambu pepe. Ana sing ndreng wajahe, ana sing bersinar cerah. Ning kono kuwi orang itu mandi keringet karena saking panasnya. Ya. Setelah sangkakala malaikat Israfil ditiup, ya toh, bumi kabeh sawaka srengenge kadelak sakilan melu permen bola kasapuang polo ke harap meletek. Saking panasnya. Ya. Saking panasnya. Semua orang membutuhkan desa. Piye? Goreng dong. Gagas. Gagas goreng dong kaya di padang-padang. Wong ning kono kuwi gagas panas iki wis kringete drodosan enek sing sak dentul, enek sing sak lutut, enek sing sak udel, enek sing sak gulu, enek sing iso mani karo kringete barang. Enek sing kipas-kipas AC. Ngono kan? Di situ banyak orang yang lari ke sana kemari, minta perlindungan kepada Nabi Adam saking panasnya saya minta perlindungan padamu. Nabi Adam tidak bisa memberi perlindungan, tidak bisa memberi pertolongan, tidak bisa memberi syafaat. Lari kepada Nabi Ibrahim, saking panasnya saya minta pertolongan, minta naunganmu, minta syafaatmu. Nabi Ibrahim juga iso. Lari kepada Nabi Musa, lari kepada Nabi Isa, orang iso memberi syafaat. Lari kepada Nabi Muhammad, saking panasnya saya minta perlindungan. Apa kowe dhewe salat? Mboten. Apa kowe dhewe ngaji? Mboten. Apa kowe dhewe? Mboten. Ora ya wis sing arep ana. Bisa. Ya. Ini gambaran di padang mahsyar. Apa tenan, Pak? Yo ora ero. Wong Pak ora tau ono. Tapi kita wajib percaya.
Kan gitu. Karena adanya nama-nama hari akhir ini tadi. Saking panas. Yang bisa memberi pertolongan, yang bisa memberi kabar adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya karena Nabi Muhammad itu memberi pertolongan, memberi syafaat, sing kudune panas mentang-mentang kuwi berubah menjadi dingin, ager, seger. Oh benar. Itu di padang mahsyar. Dan di situ semuanya dikumpulkan jadi satu kudo kabeh. Mulai dong. Angel ini. Wes. Lek arep gagal goreng dok. Ora ada godhog-godhog ning kono. Nggih. Oh ngingeti nggonmu dhewe ora kok berat ta? Saking panase kok. Ya. Saking panase. Ya mul Malaysia, badan Malaysia. Setelah itu Cak, koeko terus kemudian diperhitungkan seluruh amare, jamur, bisa, kuwi perhitungan. Dihitung enggak? Namamu sing apik karo sing elek akeh sing ndi? Ya. Setelah itu ada lagi jamur jasa pembalasan, terus jamur mizan ditimbang, ya. Ditimbang, ya buat timbangannya, buat timbangan kilonan, aku ya. Nanti timbangan akhirat ngomong, ya. Itu. Setelah itu semua bersih terjadi, kowe lagi teko ning ngarepe sing jenenge jembatan Shiratal Mustaqim, sing diarani yaitu jembatan rambut satu dibagi menjadi 7. Rambutmu sitok iki to dibagi menjadi 7. Ya kok sing ngerti Gusti Allah ana. Saking nipise, saking cilike jembatan itu tajam lebih pedang. Iya. Iya, saking landhepe. Ini, ya. Nah, ning kono kuwi jelas di bawahnya adalah api neraka. Dan jerone api neraka kuwi nek kowe arep pada dasare bumi itu membutuhkan 1000 tahun. Lagi juga Pak. Tekan dasare neraka. 1000 tahun tekan. Oh. Terus iya, kuwi. Ya. Nah, makanya ada cerita bahwa wong kuwi jeblok ya toh. Wis tekan dasare neraka. Lagi ditulungi karo wong, enek sing nulungi. Siapa? Lho kowe sapa? Teko-teko rek nulungi aku. Saya adalah amalan salatmu. Lho, ngapo kowe teko nandang ndek piye kaget kae nyawa lagi teko. Aku wis arep dicemplungke ning neraka. Karena kamu dulu waktu sholat juga ditunda-tunda. Kamu menunda waktu zuhur hingga ke waktu asar. Menunda dari waktu asar hingga ke waktu maghrib. Menunda waktu maghrib hingga ke waktu isya. Menunda waktu isya sampai waktu subuh. Subuh keturun tekan zuhur. Ya aku ngomongin kowe ya kaya dhewe. Kamu sudah masuk surga, Pak? Ya bisa. Sholat itu adalah jaminan masuk surga ya. Rencananya Allah Subhanahu wa taala kita semua akan dimasukkan ke dalam surga. Nih, mlebune ora bareng. Kan gitu. Sisi Mas. Ya termasuk seperti itu tadi. Ada orang yang rajinnya sholat. Karena dosanya sing saya gede ta, dia dilebokke ning jero neraka. Tapi api neraka tidak mau membakar dia. Karena amalan sholatnya tadi. Makanya kalau kalian ini aku tak ada mau ya, tak mau ya. Ayo jangan sholat gul, ayo jangan sholat gula. Karena yang grup apa beda kan sholat gula, sholat udah. Yo menang kafe, oh kamu sholat gula jamaah soli, fardhu, duhri, wa duha, wa asri, wa maghribi, komplit. Itu nggih. Setelah nih gini nah, banyak bisa melewati jembatan Sirat secepat kilat, tinggal di sini.
Wis tekan karo pintu surga ya. Ora iso buka lawan surga. Aneh kok. Heeh. Piye? Masa kowe gampang to. Ora iso buka pintu surga. Nyapa? Dom jamane dhewe urip. Enek bakul kayu. Ya to. Ora sengaja dhek nyiset kayune wong bakul kuwi mau. Lho kok nyiset gak sengaja ta? Iso dadi kayu gedhe sing nyekal kuncine swarga. Nggih, sama nang iki. Kecil lho. Nyiset kayu lho gak sengaja. Padahal tekan depan pintu surga. Ora iso mlebu surga mergo pintune ganjel karo kayu sing disisih zamane di dunia. Makanya orang yang meninggal itu harus bersih dari apapun, ya, termasuk hutang piutang, termasuk dari perkara apapun bersih. Nah, yang kuwi mau caranya bersih ini tidak lain tidak bukan kita harus rajin beribadah. Pokoknya wayang poso ya poso, apa nek Ramadan kuwi bersih dosa ta. Ngono wae poso ora rugi. Dan nyiset kayu ra sengaja pintu surgamu cengkal. Piye? Itu gitu. Nah, itu adalah teori kejadian dalam Quran. Tenane piye, Pak? Wallahu a'lam bishawab. Gusti Allah ngerti. Teori ini menunggu. Nah, makanya ada yaumul akhir. Terus kemudian sing terakhir hikmahnya apa, Cak? Halaman 38. Hikmah beriman pada hari akhir. Kowe percaya adanya hari kiamat kuwi siji, mendorong manusia untuk lebih tekun beribadah. Oh iya, aku sebatan mati. Wayah adat tak sholat. Hari wala sholat. Ayo nang sholat. Gimana? Kuwi maksudnya. Dia sholat toh, nek wis dipanggil kuwi. Ora mas kok astagfirullahaladzim, ganti biar temen ki adane sholat. Aman. Lah nek ngono kuwi yo masjid utawi dangdutan sisan. Wong saete moro kabeh, geger. Lho apa? Masjid opo sete dangdutan? Lah tak adani rada moro. Bar tak sete dangdutan rek moro apa? Piye kan aneh manusia iki. Tekun beribadah, kowe nek ingin ojo. Suatu waktu kita itu bakal meninggal. Kancamu dhisik sing kelas 5 ke sapa kae ya moro-moro ya wis meninggal. Lagi kelas 5 kadang. Oh, kelas 3 ya. Bilal sapa kae? Kelas 6. Almarhum Bilal jadi. Karena bisa kita. Oh, sing wis lulus iki. Sing Sundemen angkatannya. Nafisa kok, Pak. Ada Demen Bilal ana iki saya pernah Sapi ya nek Ini kelas 3 ta, Pak? kelas 3. Terus apa lagi? Mendorong manusia untuk berbuat baik. Anak nyiset tukang kayu ya gak wani karena tahu padahal ini nanti akan menjadi beban kita saat menuju surga kan. Yang ketiga, mendorong manusia untuk tidak melakukan kejahatan podo, berbuat baik podo. Jadi intinya hikmahnya itu dah. Kok biasanya soal itu metu hikmah beriman pada hari akhir apa? Terus disuruh menyebutkan nama-nama hari akhir, dia menyebutkan. Ya. Nah, hari akhir atau kiamat itu dibagi menjadi dua. Apa dah? Kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat kecil, kiamat besar. Ini kiamat kecil. Ini biasanya itu. Nah, tandanya apa kiamat kecil? Kiamat kecil. Bencana alam. Orang meninggal dunia. Foto ini nih Kak. Kiamat kecil. Corona itu kiamat kecil. Laki-laki jadi perempuan. yo menyerupai perempuan. Perempuan menyerupai laki-laki. Wonder Woman. Sampai itu angkat besi. Oh, omae dhewe diangkat. Di bidang. Nah,
Nanti pindah omah tenan iso. Ada cah itu. Polakane, guandane, watoke street, gitu. Lambine diting, kene kayak rantai. Pepek. Padahal dulu kok sing liya, gitu. Keren, ya artinya ketak keren. Ya, apa? Gitu. Nah, itu. Yang kecil tanda-tandanya dulu. Apa mau? Satu. Yang kecil tanda-tandanya bencana alam. Terus seorang meninggal dunia. Laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Itu ya, itu seperti kiamat kecil. Nah, kiamat besar apa? Matahari terbit dari barat. Oh, tanda-tandanya matahari terbit dari barat. Turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Jadi jalan-jalan. Keluarnya kaum Ya'juj Ma'juj. Begitu jalannya kenapa? Apa tuh biasanya? Tak jadi apa, Pak? Ya'juj Ma'juj itu adalah kaum yang sekarang masih di penjara di sebuah bukit. Ya. Ya'juj Ma'juj itu jadi saya ini kerjaannya dokeri gua sih ditutup, kuwi sampai terlihat cahaya. Kuwi nek wis kelihatan cahaya apa ta? Dek lereng turu. Terus ku karo Gusti Allah ditutup kembali lubang itu. Nah, sesuk ndak muni nek. Kok wis muncul lubang sedikit, nek cahaya masuk, dek lereng. Terus karo Gusti Allah ditutup nek. Kapan selesainya? Sampai hari kiamat. Pak, yang nanti Jumat toh, Pak? Lah sembuh kowe jenenge. Mbok Jumat kliwon, mbok Jumat pon nanti. Kan Jumat. Ya pokoknya Allah alam. Kita yakin ada nih. Terus kemudian yaitu tadi tanda-tandanya itu diantaranya ya. Munculnya data Dajjal, terus kemudian turunnya bisa matahari terbit dari juga barat ya. Terus kalau kalian ditanya pengertian dari kiamat adalah hancurnya seluruh alam semesta beserta isinya. Itu pengertian dari kiamat. Hancurnya alam semesta beserta isinya. Ini pada kalau kiamat besar. Nah kiamat kecil berarti hancurnya sebagian. Kayak orang mati terus sampai bencana banjir, ini kan sebagian, tidak semua hancur kan. Nah hancurnya semua berarti kiamat besar. Ya, itu. Sudah sampai di situ mungkin ada pertanyaan? Tidak ada ya? Oke, ini kalau sudah tidak ada, ya kita cukupi sekarang. Nanti sebelum pulang nanti kita coba maju satu-satu ya. Iya. Yang belum Pak. Yang belum. Semuanya.